Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyongsong Idul Adha atau Idul Kurban tahun 1447 Hijriah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonokromo Surabaya menyelenggarakan Madrasah Kurban. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan takmir masjid dan musola di wilayah Kecamatan Wonokromo dalam pelaksanaan ibadah kurban dari aspek hukum fikih, kesehatan hewan, dan teknis penyembelihan. Madrasah Kurban Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonokromo Surabaya menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Fikih kurban oleh Ustadz Salman Al-Farisi MHI, kesehatan hewan oleh Dr. Ina Nuraini, dan teknis penyembelihan oleh tim Juleha, Juru Sembelih Halal Surabaya. Kegiatan ini digelar pada hari Ahad, tanggal 22 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Mei tahun 2026 Miladiah, bertempat di Masjid Al-Hikmah, Jalan Dr. Sutomo 103, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita menghormati para kiai, para ustaz, para penyanyi hadir, wabil khusus jumatan para narasumber di Salman, Bu Dr. Dina, kemudian dari tim Juleha, Rais dan Mas Rizky, takmir Masjid Al-Hikmah, ini Solihin, Solihin, Matur nuwun ya Solihin, yang telah memberikan fasilitas pada kegiatan-kegiatan NU yang alhamdulillah. Jadi NU juga punya masjid yang mewah ini, alhamdulillah. Jadi NU punya masjid yang bisa dibanggakan ini. Kerjasama, terus kemudian sinergi harus tetap kita laksanakan terus, karena antara NU dengan masjid dan musola tidak bisa dipisahkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga saling memberi dan menerima. Kami hanya memfasilitasi. Kemarin sebelum Ramadan ada yang namanya tasbih bacaan Fatihah imam masjid dan musola. Kemudian setelah pada waktu Ramadan ada madrasah amil. Terus kemudian sekarang ada madrasah kurban. Insya Allah kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif, memberikan pembelajaran bagi umat, mobil khusus kepada warga Nahdli di Kecamatan Wonokromo. Kami akan melaksanakan dengan saling sinergi dan bekerja sama. Madrasah kurban ini tadi penuh perjuangan. Satu, saya ini kebetulan kemarin seminggu itu dari luar kota, jadi memang agak capek juga. Saya lupa kalau jadwalnya ini persis mepet. Saya datang tanggal 9, tanggal 10 saya harus ke sini. Kemudian yang utama ini madrasah kurban. Saya itu mulai ikut membagi ilmu itu sudah sekian tahun yang lalu. Itu yang penuh perjuangan adalah pertanyaan. Kita laksanakan itu di fakultas, jadi di Fakultas Kedokteran Hewan. Setiap tahun itu kita mengundang takmir masjid untuk memperbaiki
memperbaiki cara menyembelih hewan kurban dengan baik dan dengan sesuai keislaman. Itu perjuangannya luar biasa, Pak. Pertanyaan yang paling banyak, yang paling protes adalah kita kan menyarankan untuk disembelih dengan julengan. Julengan ini kan penyembelih kurban yang sudah bersertifikasi. Bagaimana menjatuhkan hewan supaya tidak kesakitan dan lain-lain. Takmir masjid yang utama dan banyak langsung angkat tangan adalah mereka itu mengatakan bahwa kita nggak berani untuk ngajari penyembelih hewan yang biasa sudah dilakukan di situ, misalnya Pak A yang biasa melakukan. Takmir masjid ini mengetahui cara keliru caranya, tapi tidak berani untuk bukan ngajari ya, memberitahu bahwa itu salah. Itu luar biasa sekian tahun yang lalu. Alhamdulillah setelah dari kampus itu sudah mengadakan untuk madrasah kurban seperti ini, masing-masing masjid itu mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa berjalan karena tidak ada protes. Jadi yang akhirnya yang tidak benar itu tersingkirkan. Nyun sewu biasanya tujuan kita mengadakan edukasi ini adalah supaya panjenengan bisa menjadi penyalur informasi dari para narasumber. Jadi jangan sampai dapat ilmunya terus diam. Lakukan perubahan di masjid musola masing-masing. Siap ya Pak? Siap. Pertama, lebih utama patungan atau satu kambing? Ada pendapat dua Pak. Dua pendapat dalam hal ini. Wasaba'un minal ghanami afdalu min badanatin. Berkurban dengan hewan kambing secara nas, secara dalil itu lebih utama. Tetapi dari sisi manfaat persebaran distribusi hewan daging itu lebih utama sapi. Jadi kalau panjenengan misalkan jumlah penerima hewan kurban banyak, maka lebih disarankan kepada asas manfaat, yaitu patungan. Tapi kalau kompleknya sedikit, ya, terus kemudian cuma satu rumah hanya berkurban di situ saja, ini afdolnya kambing. Sehingga orang-orang tidak lagi repot hanya menjadi penonton. Selain nomor 5, kas masjid dipakai untuk biaya operasional panitia. Nah, ini sering banget. Secara dalil itu diperbolehkan dalam arti operasional yang macam apa? Harta masjid itu ada 3 Bapak. 1 wakaf, 2 dana masolih, 2 dana imarat, 3 dana masolih. Wakaf berarti bangunan, tanah dan sebagainya. Ada lagi dananya di masjid, miliknya masjid, namanya dana imarat. Contohnya untuk perbaikan, rehabilitasi, rehab bangunan itu imarat. Termasuk diantaranya adalah honornya madrid, honornya khotib Jumat. Di luar perkara itu namanya dana masolih, dana kemaslahatan. Maka kalau misalkan panjenengan mengadakan penyembelihan hewan kurban untuk orang-orang yang membantu, maka pakailah dana masolih. Tentunya tetap ada biaya jaga. Karena dalam kurban itu ada 2 akad. 1 akad membeli hewan kurban, 2 akad menyewa jasa penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi boleh ya, dananya masjid dipakai misalkan untuk kopinya panitia, makan siangnya panitia. Oh, ada seorang pasangan muda kawin nyembelih kambing. Begitu sembelih, sorenya baru ngomong ketika sudah pelaporan.
Begitu pelaporan dibaca oleh si pengurban. Loh, ini saya kurban sekaligus akikah, Pak. Loh, berarti nanti malam pengajiannya ini daging tadi itu? Iya. Bila mana kurban dan akikah terjadi bersamaan, fal aula al-udhiyatu, maka bila mana itu terjadi pada peristiwa Idul Adha, yang lebih utama kurban dahulu. Kurban dahulu. Kenapa? Waktu akikah masih panjang. Kita berkotan. Nah, tapi bila mana memang tidak bisa, dia tidak ada duit, Pak, misalkan, ya kita sebagai takmir nggak boleh memberatkan. Kenapa? Dua-duanya hukumnya sunnah. Sama dengan qiyas sholat. Sampean sholat hajat sekaligus sholat tahiyat, sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah, itu boleh digabung karena sifatnya dua-duanya sunnah. Tapi sunnah dengan wajib tidak boleh. Nah, kaidah usul fikihnya, maka waktuhu mudhiqan muqaddamun ala makana waktuhu musi'an. Sesuatu yang waktunya terbatas lebih didahulukan dibanding waktunya yang luas. Itu kaidah usul fikih. Dalam kepanitiaan kali ada makan siang, pagi snack, coffee break, tapi ada kalanya masjid itu menyediakan makan siang untuk panitia. Mati. Tentang masak ya. Di file nanti dikirim oleh panitia. Ya, masak untuk panitia ini pun boleh dilakukan selama kurbannya bukan kurban naga. Bukan kurban naga, tapi jangan banyak-banyak, Pak. Tangguhnya saya 100 panitia. Itu 100 panitia untuk bajak laut. Selama kurbannya bukan kurban wajib, maka diperbolehkan mengambil secukupnya untuk makan siangnya panitia. Tapi jauh lebih afdol kalau misalkan kas masjid dari sektor maslahat diambilkan dari situ. Wah, saya ini takbiar Jumat cuma 600-an. Digawe panitia makan siang tak. Suwe-suwe gak bisa bayar air karo listrik. Ya sudah pakai situ. Tapi batasi panitia. Supaya apa? Jumlah daging yang didistribusikan jauh lebih besar. Kenapa dalam syariat Islam hewan kurban atau kata lain udhiyah itu disembelih? Perintah itu 1400 tahun yang lalu, tetapi di abad 20 ini baru ditemukan. Saya baru baca berapa hari yang lalu. Ternyata dalam penelitian kedokteran yang dilakukan oleh orang luar, ya cuma sumbernya dari mana itu tidak disebutkan. Ternyata subhanallah, ketika sapi itu dipotong bersamaan 3 aliran leher itu, aliran nafas, aliran makanan, dan aliran darah, nanti akan dijelaskan detail oleh teman kami Rizky. Itu ternyata satu sama Allah Ta'ala disisakan yang tidak terputus. Makanya kenapa dipotong? Supaya pada saat potongnya betul, maka semua perintah itu dari otak dialihkan ke belakang. Ada otak kecil yang ke sumsum tulang belakang. Itu diperintahkan darah itu dipompa, dan lebih baik saat itu rontak. Jadi bergerak itu darah. Endingnya, akhirnya itu kenapa? Ternyata itu adalah kesehatan untuk yang kita makan. Jadi barang kotor itu keluar semua lewat darah. Nah itu ternyata jadi disadarkan 1400 tahun baru ditemukan abad belakangan itu. 2 orang pakai. Yang bagian sebelah sini nanti bawa kaki yang depan sini, yang satu yang sini. Nanti teman yang satunya melempar ini ke kita.
kan di atas ini Bapak. Setelah itu dilempar ke belakang Pak. Jangan sampai kena testis Bapak. Bahaya kalau ada di belakang. Buat-buatnya. Setelah itu ditarik Pak. Yang lebih nariknya lebih kecil itu yang ini. Yang satunya menyeimbangkan, tarik kencang nanti tapi tersulut itu. Setelah itu ditarik sampai ke atas. Apabila belum putus, kita ambil lagi ke bawah. Itu yang tarik. Mungkin ada videonya Pak. Jadi, kalau yang tarik, kalau yang dorong Bapak, itu tekniknya seperti gini Pak. Ada yang megang gelambir itu tarik sampai benar-benar kenceng atau ketat. Jadi dari kita tinggal dorong gini Pak, ke dalam. Dilihat juga, oh masih belum putus salurannya yang atas mungkin ditarik lagi ke atas. Itu yang untuk teknik dorong tarik. صلوا على النبي محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل. Dari Masjid Al-Hikmah, Jalan Dr. Sutomo 103 Surabaya, Mukhid Husnan mengabarkan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.